Gila, pelatih Laos Timnas U16 akui kehebatan Timnas Indonesia U16 di bawah asuhan Nova Arianto. Pelatih Laos mengakui laga melawan Indonesia akan berjalan sangat sengit. Wow! Indonesia siap bantai-bantai Laos di ASEAN Cup U16 2024 nanti malam. Nova Arianto beri semangat pemain Timnas U16 jelang melawan Laos. Si top scorer gacor Timnas Indonesia U16, Mirza Firjatullah Banjir media berdatangan. Nah gini dong, udah siap ngebantai nih. Nova Arianto fokus racik taktik jelang Timnas Indonesia U16 hadapi Laos di Piala AFF U16 2024, kurang ajar. Minta dibantai juga nih Vietnam. Media Vietnam remehkan peluang Timnas Indonesia rebut tiket Piala Dunia 2026. Mau tahu pembahasan semua berita yang tadi? Berikut ini penjelasannya, pastikan kalian tonton sampai habis. Pelatih Timnas U16 Laos, Kanlaya Somphang, mengakui laga melawan Indonesia akan berjalan sengit. Duel seru akan tersaji dari dua tim terkuat grup A ASEAN Cup U16 2024. Laos datang dengan modal 2 kemenangan atas Filipina (3-0) dan Singapura (1-2). Sementara itu, Timnas U16 Indonesia menyapu bersih kemenangan dari Singapura (3-0) dan Filipina (0-3). Hasil ini membuat pasukan Nova Arianto berada di puncak klasemen dengan koleksi 6 poin, tapi unggul produktivitas gol dari Laos. Kanlaya Somphang menjelaskan mereka sudah memaksimalkan waktu yang ada untuk menjalani persiapan. Apalagi lawan mereka kali ini tidak bisa dipandang remeh dan berada di puncak klasemen. Selain itu, mengalahkan Indonesia di laga besok malam tentu tidak akan mudah. Pertandingan keras dan ketat antara kedua tim diprediksi terjadi sejak awal laga. Persiapan kami tim Laos menghadapi Indonesia. Pertandingan ini saya pikir akan jadi laga yang sulit dan keras, kata Kanlaya Somphang. Pelatih berusia 33 tahun ini mengakui bahwa Indonesia merupakan tim yang kuat. Tentunya Garuda Asia juga sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Karena kita tahu Indonesia adalah tim kuat. Jadi kami harus melakukan persiapan yang baik. Lanjutnya, Kanlaya berharap aspek taktikal yang mereka persiapan bisa berjalan lancar. Selain itu, pemain yang berada di lapangan juga harus fokus dalam menjalankan instruksi. Dia akan berusaha memberikan hasil terbaik di laga nanti. Kami harus membuat pemain kami mengerti taktik yang kami persiapkan, pungkasnya. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, berharap pemainnya bisa lepas dari tekanan Laos. Timnas U16 Indonesia akan menjalani laga terakhir di fase grup ASEAN Cup U16 2024 melawan Laos di Stadion Manahan, Kamis (27/6). Pada dua laga pertama, skuad Garuda Asia sukses mencatatkan penampilan yang solid. Mereka mengalahkan Singapura dan Filipina dengan skor akhir 3-0. Hasil ini membuat Indonesia kokoh di puncak klasemen grup A, namun Laos juga tampil baik dan belum terkalahkan dalam 2 pertandingan mereka. Nova Arianto menjelaskan mereka sudah mempelajari permainan Laos dengan baik, terutama mengantisipasi Indonesia kembali kesulitan saat bermain di laga besok malam. Kondisi ini jadi perhatian utama dari tim pelatih Garuda Asia. Kita juga mengantisipasi apa yang dilakukan Laos besok. Seandainya mereka besok melakukan seperti apa yang dilakukan sama Filipina. Itu menjadi catatan kami, kata Nova Arianto. Saat melawan Filipina, skuad Garuda Asia kesulitan membongkar pertahanan lawan. Indonesia yang mendominasi pertandingan gagal memanfaatkan kesempatan yang mereka dapatkan. Baru pada menit ke-66 mereka bisa mencetak gol pertama. Selanjutnya 2 gol menyusul setelah tim lawan sudah kelelahan. Pada konferensi pers seusai pertandingan melawan Filipina, asisten pelatih Timnas Indonesia ini meminta anak asuhnya lebih kreatif. Meski terus menghujani serangan, Indonesia gagal mencetak gol pada babak pertama. Baru setelah beberapa pergantian permainan, Garuda Asia menjadi lebih cair. Nova meminta mereka harus lebih kreatif saat Laos memasang pertahanan solid. Karena pemain harus bisa keluar dari situasi itu, bagaimana pemain harus lebih efisien dalam melakukan pergerakan.
efisien dalam melakukan passing, dan pemain harus percaya diri agar secara hasil bisa maksimal pungkasnya. Nama penyerang timnas Indonesia U16, Mirza Firjatullah, belakangan menjadi buah bibir publik tanah air. Itu tidak terlepas dari penampilan apik pemain berusia 15 tahun itu bersama Garuda Muda di Piala AFF U16 2024. Mirza Firjatullah menjelma menjadi salah satu pemain andalan pelatih timnas Indonesia U16, Nova Arianto. Sudah 3 gol dicetak pemain kelahiran Bandung, Jawa Barat tersebut. Striker berpostur 175 cm itu mencetak gol perdana saat melawan timnas Singapura U16 pada partai pembuka grup A di Stadion Manahan, Kota Solo, Jumat (21 Juni 2024). 2 gol lainnya tercipta saat membawa Garuda Muda menang 3-0 kontra timnas Filipina U16 pada Senin (24 Juni 2024). Pemilik nama lengkap Mochammad, Mirza Firjatullah itu mencatat 124 menit bermain dalam 2 pertandingan awal Piala AFF U16 2024. Pada partai pertama dia tampil sebagai starter dan berada 79 menit di lapangan. Kemudian di matchday kedua memulai laga dari bangku cadangan, tepatnya menit ke-46. Mirza Firjatullah kini memperkuat Dewa United Youth. Dia memulai karier sepak bolanya di Akademi Asiana Soccer School, sekolah sepak bola yang menelurkan banyak bakat muda di skuad timnas Indonesia U16. Sebut saja Tristan Raisa, Daniel Alfredo, Nur Ihsan, hingga Raihan Apriansyah. Sementara di level klub, Mirza Firjatullah telah bermain untuk Dewa United sejak Agustus 2022. Dia tampil memukau dengan mengantarkan Tangsel Warrior Kampiun Elite Pro Academy (APA) Liga 1 U16 2022. Di tahun yang sama, Mirza Firjatullah berkesempatan menjalani seleksi di CF Techni Football Spanyol meski pada akhirnya gagal terpilih. Juga mendapat undangan untuk mengikuti latihan bersama Akademi Klub J-League Cerezo Osaka setahun setelahnya. Mirza merupakan tipe pemain multiposisi. Dia bisa dimainkan sebagai gelandang sayap kiri dan striker. Itulah yang menjadi kelebihan dari seorang Mirza Firjatullah. 3 torehan golnya itu membuat Mirza Firjatullah masuk dalam daftar pencetak gol terbanyak di Piala AFF U16 2024. Mirza bersaing dengan 2 pemain Vietnam U16 yang juga mengepak 3 gol, Nguyen Viet Long dan Tran Tan Bin. Selain Mirza Firjatullah, ada 1 nama pemain timnas Indonesia U16 yang ikut memanaskan persaingan di daftar top scorer. Dia adalah Evandra Floresta dengan koleksi 2 gol. Perolehan gol itu sama seperti milik Taj Daro (Kamboja), Awal Wafi (Malaysia), serta duo Vietnam Nguyen Tai Hieu dan Dau Hong Pong. Nova Arianto fokus racik taktik jelang timnas Indonesia U16 hadapi Laos di Piala AFF U16 2024. TIMNAS Indonesia U16 akan menghadapi Laos U16 di laga terakhir grup A Piala AFF U16 2024. Nova Arianto selaku pelatih mengaku sedang fokus meracik taktik untuk memenangkan pertandingan itu. Timnas Indonesia U16 akan bersua dengan Laos U16 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 27/6/2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu akan menjadi penentu siapa jawara grup A Piala AFF U16 2024. Saat ini, kedua tim mempunyai koleksi poin yang sama setelah meraih 2 kemenangan di laga sebelumnya. Namun, Garuda Muda berada di peringkat pertama karena unggul selisih gol atas Laos U16. Menjelang laga krusial, Nova mengatakan timnas Indonesia U16 sedang difokuskan untuk penyesuaian taktik. Namun, mantan bek Persib Bandung itu mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi tim ksat julukan timnas Laos U16. Kalau persiapan seperti biasa ya, setelah kita melihat dari Laos juga. Jadi hari ini fokusnya ke taktikal ya menghadapi Laos, bagaimana kita bertahan, bagaimana menyerang. Itu yang akan kita persiapkan nanti, kata Nova dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia MPI lebih lanjut.
Nova mengingatkan kepada para pemainnya untuk tetap waspada dengan kekuatan Laos U16. Pelatih berusia 44 tahun itu berharap taktik yang dipersiapkannya bisa diaplikasikan dengan sempurna oleh anak asuhnya. Ya, kita tetap mewaspadai Laos. Laos bisa menang lawan Filipina dan Singapura dan juga melihat video dari Laos. Harapannya pemain bisa bekerja sesuai dengan apa yang saya mau dan kita bisa meraih hasil maksimal besok, tutur Nova. Sementara itu, kemenangan dalam laga mendatang akan memastikan satu tim lolos ke babak semifinal Piala AFF U16 2024. Sementara tim yang mendapatkan juara kedua masih berkesempatan lolos lewat jalur runner-up terbaik. Media Vietnam meremehkan peluang timnas Indonesia rebut tiket Piala Dunia 2026. MEDIA Vietnam, BGTV, meremehkan peluang timnas Indonesia rebut tiket Piala Dunia 2026. Mereka menyebut kelolosan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saja bisa terjadi karena adanya faktor keberuntungan. Diketahui timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim-tim lainnya seperti Vietnam, Thailand, hingga Malaysia harus menghentikan perjalanannya di putaran kedua. Pada putaran ketiga, timnas Indonesia baru akan mengetahui lawannya besok. Sebab drawing atau undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 27 Juni 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jelang drawing itu, media Vietnam, BGTV, menyoroti kans timnas Indonesia untuk tembus putaran final Piala Dunia 2026. Mereka pun ragu hal itu bisa tercapai karena penampilan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri dinilai tidak optimal. Bahkan BGTV menyebut timnas Indonesia bisa lolos putaran ketiga karena salah satu lawannya, yakni timnas Vietnam, mengalami penurunan performa di bawah asuhan pelatih anyar Philippe Troussier. Jika hal itu tak terjadi, timnas Indonesia dinilai sulit lolos ke putaran ketiga. Impian Piala Dunia 2026 Asia Tenggara kini bertumpu sepenuhnya di pundak timnas Indonesia. Tulis judul BGTV. Namun, sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya. Lanjutnya, melihat dari putaran kedua, Indonesia beruntung karena lawan beratnya, Vietnam, mengalami penurunan dan krisis di bawah asuhan Philippe Troussier, jelas BGTV. Peluang emas dimanfaatkan Indonesia untuk meraih seluruh 6 poin dalam 2 pertemuan dengan Vietnam. Jadi kalau saja Vietnam tidak labil dan bertahan hampir setahun, kemungkinan besar kita yang masuk ke putaran ketiga dan bukan Indonesia. Peluang ikut Piala Dunia 2026 bersama Indonesia hanya sebatas teori, sambungnya. Kemudian BGTV pun turut mengungkit kegagalan timnas Indonesia U23 dalam merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Kondisi yang sama dinilai bisa turut dialami timnas Indonesia dalam memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 nanti. Lihat saja timnas Indonesia U23 yang lebih dari separuh skuadnya bermain untuk timnas senior. Kehilangan 3 peluang merebut tiket Olimpiade Paris 2024 silih berganti untuk melihat seberapa besar kesenjangan keahlian antara tim ini dan papan atas Asia. Tulis BGTV. Di pertandingan playoff melawan wakil Afrika Guinea, Shin Tae-yong dan anak-anak asuhnya kembali kalah